Semua, perkenalkan saya Andi Asefi Zahra, NIM 25071502080 dari kelas B. Di video ini saya akan mempresentasikan lifespan development tentang diri saya, mulai dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Semoga cerita perjalanan perkembangan saya ini bisa memberikan gambaran baru tentang bagaimana saya tumbuh menjadi diri saya yang sekarang. Dalam menyusun informasi mengenai perjalanan perkembangan saya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berbicara secara mendalam dengan menulisnya pada tanggal 15 November 2005, karena beliau memiliki ingatan paling lengkap mengenai kondisi prenatal serta masa awal kehidupan saya. Selain itu, saya juga mengadakan percakapan dengan ayah saya untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan saya pada masa balita hingga memasuki usia sekolah. Seluruh data ini kemudian saya rangkai agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perkembangan saya dari waktu ke waktu. Masa prenatal dan kelahiran. Kondisi prenatal menurut cerita ibu saya, karena mama saya merasa cukup baik meskipun akhirnya saya banyak menyusukan kondisi mulai terasa lebih berat. Pada fase inilah saya akhirnya lahir prematur, walaupun perkembangan saya tetap berkembang stabil. Bunda juga menjalani pemeriksaan rutin selama kehamilan, sehingga jika ada risiko atau kondisi masalah, dokter dapat semua memantaunya. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat kondisi saya tetap baik meski saya lahir lebih awal. Nutrisi menjaga stamina dan keselamatan, meskipun ada keluhan kecil khas kematian. Tidak ada komplikasi serius yang membahayakan. Proses kelahiran. Bunda saya menceritakan bahwa saya lahir pada 5 September 2006 di rumah sakit Bunda sekitar siang menuju sore hari. Proses persalinan berlangsung normal, namun saya lahir dalam kondisi prematur. Meski begitu, kondisi saya langsung menunjukkan respon yang kuat. Saya tidak memerlukan inkubator, saya menangis dengan keras segera setelah lahir. Saya langsung beradaptasi dengan baik secara pernapasan. Bunda sering memberitahu bahwa meskipun saya lahir di Jakarta, saya terlihat seperti bayi yang melahirkan kondisi kesehatan stabil dan tidak ada analisis prenatal. Jika dilihat dari sudut pandang neonatologi, selama masa kehamilan tidak ada paparan faktor berisiko berat. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kelahiran prematur. Namun karena respon fisiologis yang saya baik, kemampuan adaptif saya dianggap cukup kuat. Secara keseluruhan, masa prenatal memberikan dasar perkembangan yang baik, terutama untuk perkembangan sistem saraf dan fisik pada masa-masa awal kehidupan saya. Masa bayi. Perkembangan fisik dan motorik. Walaupun saya lahir prematur, mengatakan bahwa perkembangan fisik saya belum secara stabil. Tampak motorik saya berkembang sesuai dengan batas. Saya bisa melakukan gerakan
pada usia 8-10 bulan mulai terlihat kemampuan-kemampuan penting seperti objek permulaan, yaitu kemampuan mencari benda yang disimbolkan, imitasi sederhana, seperti meniru ekspresi wajah atau suara, respon terhadap suara dan gerakan, terutama ketika melihat orang-orang yang akrab dengan saya. Perkembangan bahasa. Bismillah, mudah-mudahan mengetahui bahwa saya mengalami speech delay. Meskipun saya mulai mengoceh atau mengerti, perkembangan kata permasalahan dilakukan dari anak usia saya. Saya lebih banyak menggunakan gestur untuk menunjukkan mengekspresikan diri melalui suara pendek, ekspresi wajah atau menunjuk, merespon secara non-verbal, meskipun belum mampu menyebutkan kata-kata. Perkembangan sosial emosional. Bunda bercerita bahwa saya sangat dekat dengannya. Berbanding dengan saya menunjukkan orang superior attention, karena saya merasa aman dengannya. Saya menunjukkan keistimewaan masa anak awal, perkembangan fisik dan motorik. Memasuki masa anak awal, saya semakin aktif menurut Bunda. Saya gemar berlari, memanjat dan menari, dan serta bermain permainan kreatif. Motorik halus saya berkembang melalui menggambar, menipu benda, dan permainan imajinatif. Perkembangan kognitif. Pada tahap ini saya mulai menunjukkan ciri-ciri pra-operasional egosentrisme, yaitu cenderung melihat sesuatu dari sudut pandang sendiri, bermain simbolik seperti berpura-pura menjadi tokoh tertentu. Animisme, yaitu menganggap benda memiliki perasaan, menggunakan gestur atau menggambar untuk menggantikan kata-kata karena kecepatan bicara saya. Perkembangan bahasa. Speech delay masih terasa pada usia ini. Kosakata berkembang sangat lambat saat usia 2-4 tahun. Saya lebih sering menunjuk atau memakai gestur untuk mengungkapkan keinginan. Namun, interaksi sosial tetap berjalan. Menjelang usia 6-5 tahun, kemampuan bahasa saya meningkat signifikan. Ketika masuk SD, kemampuan saya sudah jauh lebih baik. Perkembangan kognitif. Ketika memasuki masa sekolah dasar, kemampuan kognitif saya berkembang pesat. Saya mampu berpikir logis, berkomunikasi data, memahami sebab akibat, mengelompokkan informasi, mengikuti instruksi guru, mengerjakan tugas akademik secara mandiri. Bahasa. Seperti saya yang dulu menjadi hambatan hilang, saya semakin lancar dan jelas dalam berkomunikasi. Pada tahap ini saya mulai berbicara dengan lancar, jelas, bersuara membaca, bercerita dan berkomunikasi dengan
saya merasakannya sendiri dan itu menjadi bagian penting dari